Sebelumnya suara Ibu terdengar? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Bagaimana? Terdengar. Dengar jelas? Kalau ada terputus-putus, langsung beritahu saja ya. Agak patah-patah doang, Bu, paling. Aku patah-patah nih, Bu. Ya, mungkin karena jaringan ya. Iya, Bu, karena jaringan, Bu. Yaudah. Nah, sebelum kita memulai, anak-anak semua, Ibu harap bisa menghidupkan kameranya agar suasananya seperti di kelas ya, walaupun memang bukan di kelas, tapi agar suasananya seperti di kelas, bisa tatap muka, silahkan dihidupkan kameranya. Jika tidak menggunakan seragam, nggak apa-apa gitu. Tetap dihidupkan kameranya. Ibu mau ada Sayyid Hanif. Hadir Sayyid Hanif. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ada Ridho Hafiz. Ada, Bu, ada, Bu. Ada Angga. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, Aditya sebelum hadir, Bu. memulai pembelajaran hari ini, ya siap-siap, Aditya siap. Semangat banget ya kayaknya hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan membahas bab baru. Karena minggu lalu sudah diberikan tugas analisis tersebut telah dijadikan sebagai ulangan, jadi kita akan membuka bab baru. Nah, bab baru ini yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam. Nah, seperti yang terlihat di screen ya, bahwa hari ini kita akan membahas potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan berikan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, kita akan mengklasifikasikan sumber daya alam. Jadi sangat banyak ya sumber daya alam itu. Nah, sekarang kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan jenis, sifat, maupun pemanfaatannya. Yang kedua, kita akan menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini, Ibu harap kalian akan meningkatkan rasa ingin tahu, berpikir logis, kritis, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungan sekitar. Jadi, dari pelajaran potensi dan persebaran sumber daya alam, ini kan ada ya di sekitar kita gitu. Hutan ada di dekat kita, pertambangan ada di dekat kita, kelautan ada di dekat kita, pariwisata pun ada di dekat kita. Nah, jadi dari kita belajar ini, semoga ke depannya anak-anak akan tetap gitu menumbuhkan rasa ingin tahunya, tetap berpikir kritis dan terampil dalam memahami fenomena geografi di lingkungan sekitar. Nah, hari ini kita akan membahas dua subbab, yaitu klasifikasi sumber daya alam dan potensi persebaran sumber daya alam. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan stimulus kepada kalian berupa tayangan video, karena dari minggu lalu ya banyak yang request, banyak yang memberikan saran. Ibu pengen gaya pembelajaran yang baru dong, pakai video. Anak-anak semua bisa menontonnya terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, dari video itu coba gitu kalian simpulkan isi video itu. Nah, kesimpulan itu masukkan di dalam kolom komentar YouTube-nya. Jangan sampai lupa sertakan nama dan kelasnya. Nanti akan Ibu bacakan kesimpulan-kesimpulan yang telah kalian berikan. Link YouTube
Ibu berikan lewat ini ya, di chat ya. Sudah ada belum di room chatnya? Belum, Bu. Belum ada. Belum ya? Tunggu sebentar ya. Ya, ini. Nah, itu link YouTube-nya. Ada? Ada? Sudah masuk? Sudah, Bu. Ya, silahkan anak-anak semua tonton dulu. Videonya hanya 6 menit. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit, kalian tonton. Setelah kalian tonton, kalian beri kesimpulan. Masukkan kesimpulan kalian setelah menonton video tersebut ke dalam kolom komentar. Sertakan nama dan kelasnya ya. Silahkan. Bu, videonya di Tapi mana, Bu? meet-nya jangan di ini, videonya ada di YouTube. Itu link YouTube-nya ada di kolom komentar. Bukan, di chat, di room chat. Chat Google Meet-nya. Nah, kalian sambil nonton videonya, Google Meet-nya jangan dikeluar ya, jangan keluar. Karena Ibu tunggu 10 menit, nanti kita akan bacakan kesimpulan dari teman-teman yang telah memberikan komentarnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan komentar yang sudah masuk dari Aditya. Di dalam video tersebut sudah mencakup tentang sumber daya alam yang menjelaskan tentang ekonomi juga yang menjadikan pemasukan bagi produsennya. Sumber daya yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibuat kembali, direfill, dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Nah, ya untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu termasuk kategori sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Jadi terbagi dua, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak diperbarui. Ini kata refill agak rancu ya, bukan refill. Kalau refill kan diisi ulang. Nah, bukan diisi ulang, tapi dibuat kembali, diregenerasi, dipulihkan kembali. Itu kata yang tepatnya ya. Kita lihat lagi komentar yang lain. Itu siapa, Bu, yang tadi yang ngomen, Bu? Itu dari Aditya Dwitama. Mana Aditya Dwitama hadir? Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan komentar dari Nang Rozeki, kelas 11 IPA 6. Kata Zeki nih, kesimpulannya, jika tidak dilestarikan dan digunakan dengan baik, maka persediaan dan keanekaragaman sumber daya alam akan habis seperti punahnya spesies tumbuhan dan hewan. Benar, jika tidak kita lestarikan, kita jaga, kita rawat sama-sama, maka sumber daya alam yang jumlahnya terbatas akan punah. Lalu kata Zeki juga, menipisnya persediaan minyak bumi, krisis kekeringan air, tandusnya tanah, dan lahan pertanian. Oh, ini mungkin adalah akibat ketika sumber daya alam tidak dilestarikan ya. Maka persediaan minyak bumi persediaan minyak bumi menipis, adanya krisis kekeringan air, tandusnya tanah, dan lahan pertanian. Benar. Selanjutnya nih ada yang komen. Belum. Ayo yang sudah nonton diberikan komentarnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton video itu? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan, bisa bertanya sekarang. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait video yang sudah kalian tonton nih? Nanyanya Sekarang aja, komen. Enggak, ngomong aja langsung. Cindy, silakan Maharani Cindy ingin bertanya. Maharani Cindy. Enggak jadi.
Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini ada komentar lagi yang masuk. Kita baca dulu. Dari Atalah Naufal, kelas 11 IPA 7. Menurut Atalah nih, sumber daya alam terbagi, ada yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Untuk kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya berhemat sumber daya yang tidak bisa diperbarui, menghemat pemakaian bensin. Jika yang bisa diperbarui, sebaiknya dimanfaatkan dengan sangat baik dan bisa dijadikan roda ekonomi. Benar. Apa yang dikatakan Atalah juga sudah baik ya, benar gitu. Bahwa sumber daya alam ini salah satunya tadi, kalau tadi dilestarikan, kita juga bisa memulainya dengan cara yang sederhana, yaitu menghemat. Nah, menghemat penggunaan bensin. Tapi untuk sekarang ada ya sumber daya alternatif yang terbarukan, misalkan dari gas yang bukan menggunakan bahan bakar minyak lagi, seperti itu. Komentar selanjutnya dari Angga Nugraha dari kelas 11 IPA 7. Menurut Angga, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kita juga harus menjaga sumber daya alam. Benar, dimanfaatkan, tapi jangan sampai lupa setelah dimanfaatkan, tetap harus kita lestarikan. Tidak apa gitu menggunakan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, kita menggunakan sebanyak-banyaknya sekebutuhan kita gitu. Tapi ingat, setelah kita gunakan, ingat kembali bagaimana cara agar menjaga tidak habis. Seperti itu. Daya, setelah Ibu membaca kolom komentarnya, Ibu rasa kalian sudah mengerti terkait klasifikasi dari sumber daya alam. Jadi, karena sumber daya alamnya itu banyak, lebih mudah dipelajari dengan cara pengklasifikasian. Bisa berdasarkan sifat kelestariannya, jenis, dan pemanfaatannya. Nah, selanjutnya kita lanjut pembelajaran kita. Setelah kita belajar mengklasifikasikan sumber daya alam, kita akan belajar menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Ini udah kita pernah pelajarin ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persebaran flora dan fauna. Nah, floranya di sini bisa tuh termasuk hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia itu terbagi atas 8 jenis hutan. Yang pertama, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana. Hutan sabana sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, di mana hutan sabana ini tidak hanya di Indonesia ya, tetapi hutan mangrove bisa disebut juga hutan bakau, hutan gambut, dan hutan lumut. Kita akan bahas satu persatu. Hutan hujan tropis sama seperti minggu sebelumnya. Hutan hujan tropis ini berupa hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi. Tingkat kerapatannya cukup tinggi sehingga sinar matahari tidak dapat menembus permukaan tanah. Jadi saking rapatnya antar tumbuhan, menjalarnya batang-batang tumbuhan dan daun-daun, sinar matahari pun sulit untuk menembus sampai ke permukaan tanahnya. Kemudian, hutan hujan tropis ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah curah hujan tinggi, seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Berada di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 mdpl. Mdpl maksudnya adalah meter di atas permukaan laut. Lanjut, hutan musim, disebut juga hutan monsun. Hutan musim ini hutan campuran yang ada di daerah curah hujan tahunan sekitar 1.500 sampai 4.000 mm per tahunnya, yang dikombinasikan dengan bulan-bulan kering selama 4 sampai 6 tahun. Nah, pada masa bulan kering ini, banyak pohon-pohon di hutan musim menyesuaikan diri untuk tetap hidup dan berkembang. Salah satu caranya menggugurkan daunnya. Nah, yang menggugurkan daunnya ini salah satunya adalah pohon jati.
Persebaran hutan musim ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Ketiga, hutan hujan pegunungan. Terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau karena tidak pernah menggugurkan daun. Jadi hutan hujan di pegunungan ini berbanding terbalik ya dengan hutan musim, di mana hutan hujan pegunungan ini hampir mirip dengan hutan hujan tropis karena kerapatan tumbuhannya cukup tinggi juga. Jadi jarak antar pohonnya dempetan gitu ya, jarak antar pohonnya dekat. Tapi di hutan hujan pegunungan terbagi lagi menjadi 3 subzona. Ada submontana dengan ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Zona montana di 1000 sampai 2400 meter di atas permukaan laut, dan subalpin yang lebih dari 2400 meter di permukaan laut. Nah, contohnya itu pembagian zona ini terlihat ada di Gunung Gede Pangrango, gitu ya, salah satu contoh gunungnya ada di Jawa Barat. Kemudian persebarannya hutan hujan pegunungan ini mencakup Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Hutan sabana. Hutan ini ditumbuhi semak belukar, diselingi padang rumput. Tumbuhannya mampu bertahan hidup meskipun curah hujannya relatif rendah. Nah, persebaran hutan sabana ini mencakup Flores, Sumba, dan Timor. Kemudian hutan rawa. Hutan rawa ini hutan yang tumbuh pada tanah aluvial. Tanah aluvial ini tanah yang tanahnya tanah endapan yang selalu tergenang air rawa. Tumbuhannya banyak pohon berakar lutut yang tunasnya terendam air. Jadi seperti terlihat di gambar ya, tunas-tunasnya, akar-akarnya itu terendam oleh air. Dan pohon ini memiliki tajuk yang berlapis dan ketinggiannya mencapai 50 sampai 60 meter. Contoh tumbuhannya itu namanya ramin, rasak, rengas, dan jeletung. Untuk lihat lebih jelas gambarnya, anak-anak coba bisa cek aja gitu ya di Google sendiri, cari tumbuhannya. Biasanya nama-nama tumbuhan seperti ini berdasarkan tempatnya gitu, penyebutannya. Nah, persebaran dari hutan rawa ini ada di sepanjang pantai timur Sumatera, serta dataran rendah di Kalimantan dan Papua. Ada hutan bakau atau kita sebut juga hutan mangrove. Tapi di banyak tempat hutan ini juga disebut hutan pasang surut. Kenapa disebut hutan pasang surut? Karena hutan ini berada di daerah pasang surut air laut. Jadi ketika pasang, kemungkinan besar si mangrove-nya tidak terlihat, tapi sedangkan surut, mangrove-nya bisa terlihat. Untuk ada juga di daerah yang menyebutkan hutan pantai, karena hutan mangrove ini ditemukan di pantai. Dan hutan bakau, karena didominasi oleh tumbuhan bakau. Nah, hutan mangrove ini adanya di pesisir pantai yang tenang, berlumpur, atau ada juga sedikit pasirnya. Dan tersebar di daerah dataran rendah, pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Jadi hampir sebagian besar tersebar di Indonesia hutan mangrove ini, karena memang posisinya, memang keberadaannya hutan mangrove ini ada di pinggir pantai. Hutan gambut. Nah, hutan gambut ini selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH-nya rata-rata 3,5 sampai 4. Nah, hutan ini tumbuh di atas tumpukan bahan organik. Nah, kalian seperti lihat di gambar ya. Jadi ada bahan-bahan organik tanah-tanah yang ada juga sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Nah, itu terus tertumpuk dan ketebalannya itu bisa mencapai 1,5 meter. Kalau kita belah misalkan si tanahnya itu kita gali, itu bukan tanah yang di atasnya, itu melainkan tumpukan dari bahan-bahan organik. Tapi hidupnya hutan gambut ini tumbuh dan berkembangnya bergantung pada turunnya hujan. Makanya daerah-daerahnya juga banyak di tempat yang curah hujannya tinggi, seperti di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Terakhir, hutan lumut. Ini udah sering kita lihat lah di TV atau di film gitu ya, yang ada tempat-tempat yang syutingnya di hutan-hutan gitu. Nah, hutan lumut ini memang benar, lumutnya itu bukan hanya ada di tanahnya, melainkan sampai ke batang-batang pohonnya. Nah, biasanya hutan lumut ini adanya di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter.
di atas permukaan laut. Persebarannya ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan. Hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kalau hutan konservasi udah memang jelas gitu, difungsikan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Hutan lindung untuk dilindungi, tapi juga punya sebagai fungsi penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegahnya banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan dari tanah. Kalau hutan produksi memang kawasan hutan yang emang dibuat atau tumbuh gitu ya hutannya, dan fungsinya itu untuk memproduksi hasil hutan. Bisa saja pohon jati, hutan jati, hutan rotan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada data menurut statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015, bahwa sebaran kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2015 itu semakin menyempit, semakin luasnya itu semakin menyempit, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa. Kita bisa lihat pada tahun 2015, kawasan hutan yang masih luas sebarannya itu ada di Papua, masih ada 29 juta hektar hutan di sana ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada potensi dan persebaran pertambangan. Nah, pertambangan, kegiatan, penelitian, pengelolaan, pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bata, dan lain-lainnya yang meliputi kegiatannya ada penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, betul tadi seperti yang dikomentari oleh siapa ya tadi ya, yang pokoknya kita harus tetap boleh mengeksplor, boleh kita mengambil kekayaan alamnya, tapi ingat, ada kegiatan pasca tambang. Tambang juga setelah tambangnya itu kita misalkan dibor, diambil sumber dayanya, diambil mineralnya, semuanya itu. Tapi jangan dilupakan, setelah kegiatan itu selesai, diwajibkan untuk melakukan kegiatan pasca tambang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang di Indonesia juga dibagi atas 3 jenis. Golongan A, itu galian yang strategis. Golongan B, bahan galian yang vital. Golongan C, bahan galian yang bukan strategis. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas satu-satu bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, dari minyak bumi sendiri, minyak bumi itu berasal dari mikroplankton yang tertimbun ratusan juta tahun. Jadi ketika mikroplanktonnya ini sudah mati, gitu ya, terus dia mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan sedimen-sedimen, dengan air laut, dengan pasir, bercampur semuanya. Terus karena ada tekanan dari airnya, pengaruh dari panas magma, panas magmanya bumi. Nah, kemudian terjadilah proses distilasi yang membentuk minyak bumi. Nah, tapi minyak bumi di situ masih kasar. Makanya dilakukan pengeboran, pemurnian untuk menjadikan minyak buminya sebagai kayak bahan bakar gitu. Nah, persebaran minyak bumi ini luas ya di Indonesia. Melingkupi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Untuk selanjutnya ada gas bumi. Sama seperti minyak bumi, kalau minyak bumi dia berupa nantinya berbentuk cair dan padat, sedangkan gas bumi ini berbentuknya gas gitu. Dan persebaran gas bumi ini sama ya, luas seperti minyak bumi, meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Nah, untuk batu bara, ini ada peta dari Badan Geologi ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, tahun 2019, bahwa sebaran batu bara, sebaran sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia masih ada sekitar 149.009,59 juta ton. Tapi ini di tahun 2019, makanya bagaimana di tahun 2020 ini, apakah cadangan sumber dayanya masih ada atau udah berkurang? Dan sebarannya ini paling banyak ada di Pulau Papua, mencangkup 135,84 juta ton.
Nah, batu bara ini merupakan endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan. Kalau tadi dia di kalau minyak bumi itu biasanya ada di laut, tapi di daratan juga ada, tapi lebih banyak di laut. Sedangkan batu bara ini bisa di danau, bisa di rawa-rawa, bisa di daratan juga. Nah, endapannya ini terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa makhluk hidup, bisa jadi tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Batu bara ini digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri. Selanjutnya ada emas. Nah, emas dan perak adalah logam mulia yang bernilai ekonomi tinggi karena keberadaannya itu yang terbatas. Emas itu ditemukan jauh di bawah permukaan bumi. Nah, persebarannya ada di Sumatera, di sepanjang busur magma Bukit Barisan yang membentang dari Aceh sampai ke Palembang. Dan di wilayah Jawa Timur. Tapi tambang emas terbesar di Indonesia ada di Papua, yaitu di Grasberg. Selanjutnya ada tembaga. Nah, umumnya biji tembaga di Indonesia ini terbentuknya secara magmatik, dari endapan magmatik yang berasal dari proses hidrotermal, air yang panas gitu ya, hidro kan air, termal panas. Secara fisik tembaganya itu berwarna kuning. Nah, hasil dari biji-biji tembaga dibuat menjadi kawat tembaga dan dimanfaatkan dalam pembuatan motor listrik, kabel transmisi, instalasi listrik rumah tangga, dan lain sebagainya yang menggunakan biji-biji dari tembaga. Nah, persebaran dari tembaga ini juga meluas ke seluruh Indonesia. Tapi cadangan biji tembaga yang paling besar ada di Papua, dari sekitar 71% dari seluruh yang ada di Indonesia. Lanjut, kita ada bauksit. Bauksit ini pembentukan bijinya utama pembentuk dari aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Bauksit digunakan dalam pembentukan aluminium, misalnya untuk membuat badan pesawat, perabotan-perabotan rumah tangga, dan bahan baku pembuatan besi lainnya. Nah, bauksit ini paling besar ada di Pulau Bintan, di Pulau Sumatera ya, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat. Jadi yang paling terkenal penghasil bauksit adanya di mana? Ya di Pulau Bintan. Selanjutnya timah. Nah, kalau dengar kata timah, yang sudah pernah nonton Laskar Pelangi nih, pasti tahu di mana. Ada yang bisa menjawab? Coba timah. Ya, ininya sudah terlihat ya di layar juga. Bangka Belitung. Iya, betul, Bangka Belitung. Nah, timah ini salah satu dari mineral logam yang terbentuknya karena instruksi dari magma dari dalam bumi gitu ya. Timah ini tahan terhadap karat dan korosi karena mempunyai sifat konduktivitas panas dan listriknya yang tinggi. Nah, produksi timahnya di Kepulauan Bangka Belitung paling besar se-Indonesia. Selanjutnya nih, setelah potensi sumber daya kehutanan, tambang, sekarang kita ke lautan. Kan Indonesia kaya akan lautnya ya, karena 2/3 wilayah di Indonesia itu terdiri atas lautnya. Nah, ekosistem laut di Indonesia ini potensinya mencakup dari hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ada yang pernah snorkeling gitu, melihat terumbu karang secara langsung? Ada? Ada. Coba ceritakan bagaimana pas pertama kalian melihat terumbu karang. Apa yang kalian pikirkan terumbu karang itu? Coba tadi siapa yang jawab? Aku, Bu. Iya, siapa namamu? Rizky ya? Bukan? Ya. Atalah, Bu, Atalah. Atalah ya. Jadi terumbu karang ini adanya di
perairan ya, dan padang lamun juga jadi perairan. Padang lamun ini tuh tumbuhan-tumbuhan yang tenggelam di dalam laut. Dan kenapa dinamakan padang lamun? Karena awalnya tuh tumbuhannya hanya lamun, tapi ketika membentuk suatu ekosistem, dia membentuk suatu seperti lapangan gitu ya, mungkin jadi disebutnya padang lamun. Gitu. Kalau hutan mangrove kan laut di Indonesia itu tersebar ke dalam 18 ekor region, banyak, pokoknya banyak. Nah ini kalian bisa baca atau bisa searching juga bagaimana potensi yang ada. Contohnya aja, misalkan di ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Nah ini banyak sekali tempat-tempat wisatanya, terutama pantainya. Nah, yang paling menonjol adanya di Pantai Pangandaran dan Pantai Parangtritis, gitu, potensi kelautannya. Terakhir, ada potensi persebaran dari pariwisata. Jadi menjadi 3, namanya wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Wisata alam yang terbentuk karena memang alami gitu ya. Tapi wisata alam ini juga bisa ditambahi dengan usaha manusia. Gitu. Misalkan nih wisata alam Bunaken, tapi kan di Bunaken nggak hanya ada laut dan pulau-pulau saja. Nah, usaha ada budidaya manusianya itu bisa dibentuk dari resort atau penangkaran ikan seperti itu ya. Nah, wisata budaya ini wisata yang mana memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi suatu tempat yang mempelajari keadaan rakyatnya, kebiasaannya, adat istiadatnya, dan kebudayaannya. Makanya wisata budaya, wisata yang memang dikhususkan untuk mempelajari suatu kebudayaan. Nih contoh wisata budaya itu seperti suku Baduy. Kan karena kebudayaannya yang unik gitu di Indonesia, Baduy juga membuka wisata budaya gitu, tapi tetap dengan menaati gitu adat istiadat yang ada di sana. Terakhir, wisata buatan, kegiatannya ini rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Jadi wisata buatan ini yang memang diperuntukkan untuk rekreasi dan pariwisata, tapi dibuat oleh upaya dari aktivitas manusia. Misalnya wisata buatan itu kayak seperti taman rekreasi gitu ya, misalkan Ancol gitu ya, atau Dufan, itu kan memang dibuat untuk menarik perhatian gitu. Ada nilai yang dijual juga, dan semuanya ini juga pasti dibuat gitu sama manusia. Nih, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010 sampai tahun 2025, perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata nasional mencangkup ada 50 destinasi pariwisata nasional. Contohnya nih, ada Dinas Pariwisata Nasional Medan Toba dan sekitarnya. Nama citra pariwisatanya The Most Favorite City, like Toba, Pearl of Sumatra. Jadi, ya. Bu, aku izin dulu ya, Bu, sakit perut. Matikan ini aja off kameranya dulu, tapi jangan keluar dulu, silakan ke kamar mandi. Nah, selanjutnya ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Ada di 50 DPN itu destinasi pariwisata nasional. Contohnya Borobudur, Bunaken, dan Kepulauan Seribu. Nah, terakhir, intinya setelah kita mempelajari klasifikasi sumber daya alam dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita tetap harus bersyukur dan tetap seperti kata teman-teman yang tadi sudah sampaikan lewat komentar YouTube, bahwa kita harus tetap melestarikannya. Digunakan boleh, tapi secukupnya, tetap memperhatikan kelestariannya. Dan kalau misalkan penambangan, baiknya itu dibuat kembali gitu, diperbaiki kembali hasil tambangnya. Jangan sampai setelah dirusak ditinggalkan begitu saja gitu. Intinya seperti itu. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya?
Silahkan. Hutan tuh bioma bukan, Bu? Kenapa? Hutan. Hutan termasuk bioma. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini kita tanya, Arif Irfan Nur Hakim. Ini gimana cara? Arif Irfan Nur Hakim, ini kelas berapa? 11 IPA 6, Bu. 11 IPA 6, baik. Ibu, gimana cara memaksimalkan potensi sumber daya alam yang sedangkan sumber daya manusia atau teknologinya tidak memadai? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Gimana ya cara memaksimalkannya? Pertama, ini jawabannya murni menurut Ibu ya. Jadi cara kita memaksimalkannya, kita kenali dulu. Kita kenali dulu sumber daya apa aja sih yang ada di negara kita ini. Negara yang sangat luas ini, ada apa saja sih potensinya? Kita selidikin dulu, kita telaah dulu, ada apa ajanya. Nah, setelah kita tahu, kita lihat bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, cara memaksimalkan ini tentu saja butuh orang yang banyak, butuhnya teknologi yang canggih. Nah, cara memaksimalkannya yang paling mudah dari sekarang adalah kalian belajar yang rajin, belajar yang benar, dan belajar bagaimana cara memaksimalkan potensi sumber daya alam. Karena kan kalian bagian dari sumber daya manusia gitu. Caranya pertama, kita belajar dulu yang benar. Kita apa ya? Ya, kita telaah lagi yang benar. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata cara memaksimalkannya seperti ini. Nah, kita masuk ke dalamnya, karena kita sebagai sumber daya manusianya, nah kita buatlah teknologi yang canggihnya itu. Gitu. Gimana, Arif? Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk absen, ini langsung Ibu berikan di room chatnya ya. Silakan absen. Tutup pembelajaran kita hari ini, tutup juga absennya. Silakan di absen dulu. Sambil absen, sambil ada yang ingin bertanya. Enggak. Ini suara Ibu terdengar dengan jelas kan? Nanti PowerPoint-nya ini akan Ibu kasih lewat Google Classroom, tenang saja. Karena memang di sini situasinya kurang kondusif juga ya. Jadi nanti Ibu berikan PowerPoint-nya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang bertanya. Tadi kata Arif kan, gimana cara memaksimalkan sumber daya alam, sedangkan sumber daya manusianya aja nggak memadai. Sekarang Ibu mau tanya ke siapa ya? Coba menurut yang tadi semangat nih, Aditya. Gimana Aditya Dwi Tama? Menurut kamu nih, gimana cara memaksimalkan potensi sumber daya, sedangkan sumber daya manusianya belum memadai? Gimana? Coba kalau menurut Aditya. Halo, Aditya? Nggak tidur kan? Tadi perasaan dia izin ya, Bu? Oh, dia yang izin. Ya sudah, coba kita tanya ke bintang WA. Ini bintang WhatsApp maksudnya. Coba bintang, menurut kamu gimana? Halo bintang. Apa, Bu? Atau bintang terdengar? Terdengar.
Ya, coba gimana menurut Bintang? Suaranya dibesarkan sedikit. Kenapa? Mikrofonnya rusak. Oh, mikrofonnya rusak. Ya sudah. Coba Ibu tanya Naufal Lazuardi. Bagaimana Naufal Lazuardi, terdengar? Terdengar, Bu. Ya, coba menurut Naufal Lazuardi, gimana cara memaksimalkan sumber daya alam, sedangkan sumber daya manusianya belum memadai? Ya, sepertinya Naufal Lazuardi terputus ya sambungannya. Ya sudah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, seperti minggu lalu ya, banyak yang aktif gitu. Ingin, Ibu mau coba lagi dong kuisnya, soalnya kemarin aku belum sempat jawab. Ibu, kuisnya banyakin dong soalnya. Nah, atas permintaan kalian, sekarang Ibu akan berikan kuis lagi. Sebentar. Nggak banyak kan, Bu? Enggak. Ini. Terus di sini. Terbentar. Nah, ini. Benar. Iya, betul. Nah, itu kuisnya. Terlihat tidak? Belum. Nah, ini kuisnya. Hanya 10 soal, seperti kemarin rules-nya. Yang ingin menjawab, ke atas. Yang ingin menjawab, silakan sebut nama dan kelasnya. Setelah Ibu persilahkan, Rido. baru boleh menjawab. Siapa? Siapa? Enggak, Bu. Rido, Bu. Siapa? Rido. Rido kelas berapa? A7. Rido IPA 7. Rido mau jawab nomor berapa? 2 across. Mendatar atau menurun? Bentar. 2 across. Siap. Apa jawabannya? Munson, Apa? Bu. Munson. Pas, benar Ibu mau sekali. jawab. Munson. Iya, siapa yang mau jawab? Sebut nama yang tadi Ayo, cewek. Bu. Siapa? Ayo, Kaila. 1147. Kaila 1147. 1147. Iya, Kaila ingin jawab nomor berapa? Nomor 3 yang ke bawah. 3 ke bawah. Wah, masih kosong nih. Apa jawabannya? Bauksit, Bu. Betul sekali. Bauksit. Nah, Pulau Bintan ini jadi penghasil bahan tambang bauksit ya, terbesar se-Indonesia. Bu. Siapa itu? Nangro, Bu. Hah? Nangro, Bu. Nangro dari kelas berapa? 11 IPA 6 ya? IPA 6. Iya. Nangro IPA 6. Nangro ingin jawab nomor berapa? 7 ke bawah. 7 ke bawah. 7 ke bawah, jawabannya apa? Mas. Sebentar. Ada ketipuan. Ya tadi apa nomor 7 jawabannya apa? Mas. Emas. Tepat. Atalah, 100 Bu, buat nomor 1. Atalah nomor berapa? 1, Bu, ke bawah. Atalah nomor 1 ke bawah. Apa jawabannya Atalah? 5. Timah, Bu. Atalah gimana? Timah, Bu, jawabannya. Timah. Betul. Siapa lagi? Ayo 5 ke samping, masih ada 5 mendatar. Rido 2, Bu. Rido mau lagi. Oil. 1 dong. Oil, Bu. Yang lain. Nomor berapa? Nomor 2 oil. Nomor 2 oil. Depannya oil apa tuh? Iya, betul. Baik, Bu. Sebentar.
Nah, betul. Ridho Udah ya, ya, Bu? Ya, Ridho 2 udah ya. Gantian Ya, yang Ibu. lain. Uma nomor 5. 4 Bu. Itu yang 4 ke bawah siapa itu? Sayid. Siapa? Sayid. Ya. Sayid Papua. kelas berapa? IPA 7. IPA 7 Sayid. Apa jawabannya tadi? Papua Bu. Papua. Papua. Benar. Ini kalian hebat-hebat sambil catatkan ya, Ibu menjelaskannya. Ingat aja, Bu. Ingat aja. Wah, hebat sekali. Dicatat ya lain kali. Jadi, kalau ada kuis lagi, bisa langsung menjawab gitu. Selanjutnya siapa? Tadi yang cewek. Suaranya. Bintang, Bu, nomor 9, Bu. Kubu Ya, nomor Bintang. 5. Bintang nomor 9. Apa jawabannya Bintang? Abiotik bukan, Bu? Kenapa? Abiotik. Abiotik, Bu. Jawabannya kurang tepat untuk abiotik. Kan Nomor abiotik 5, Bu. kan belakangnya I. Bu, Ayat. aku nomor 5. Bu nomor 5, Bu. Aduh. Itu tadi nomor 5 yang perempuan ya. Siapa namanya? Tiara. Tiara. Tiara dari kelas Ustaz. IPA 6. IPA 6. Apa jawabannya Tiara? Lamun. Lamun. Iya. Selanjutnya masih ada nomor 6 atau 9. Nomor 6. Iya, siapa nomor 6? Sebut nama dan kelas. Siapa? Kelas IPA 6. Siapa? Nur Fitri. Hah? Siti Nur Fitri. Siti Nurfitri. Siti, Bu. Iya. Siti. Oh, Siti Nurfitri. Iya. Hutan konservasi. IPA 6. Ya, siap. Apa jawabannya Siti? Hutan konservasi. Siti, halo. Konservasi. Betul. Halo, Ibu. Iya, halo saya. Konservasi. Ya, tepat sekali Siti. Masih ada 2 nomor lagi, hayo. Nomor 9 Hayati bukan, Bu? Nomor 9 siapa? Bintang, Bu. Hayati. Bintang. Bintang siapa? Bintang lagi nih, Teh. Ya, Ya udah Bukan. bintang lagi. Hayati, Bu. Hayati. Ya, bintang jawabannya Hayati. Oh, bintang jawabannya Hayati. Kurang tepat bintang jawabannya. Bu, Coba mau pilih coba lagi. nomor 8. Tadi contoh-contoh sumber daya alam kalau sinar matahari itu apa? Ini di video. Siapa tadi? Nomor 8 batu bara bukan, Bu? Nomor 8. Ini siapa yang menjawab? Oh, Arif. Arif Irfan kelas berapa? Dari kelas berapa? 11 IPA 6. Arif Irfan 11 IPA 6. Jawabannya batu bara. Tepat sekali. Ayo satu lagi terakhir. Ini ada di video. Yang nonton video pasti tahu dong. Sinar matahari merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam. Jenis apa ini? Energi bukan sih, Bu? Iya, itu siapa yang jawab? Angga Nugraha, Bu. Oh, Angga Nugraha. Dari kelas? Kelas 11 IPA 7. Angga Nugraha 11 IPA 7, betul. Energi, tepat sekali. Nah, sudah terjawab semuanya. Wah, seperti minggu kemarin ya, cepat-cepat sekali menjawabnya. Nah, setelah selesai. Nah, sebelum mengakhiri nih, ada yang ingin ditanyakan kembali tidak? Iya, ada ingin bertanya. Lamun teh rumput laut, Bu. Kenapa? Lamun teh rumput laut. Lamun sama rumput laut kurang enggak beda. Kalau rumput laut kan itu kebanyakan dari alga ya, tumbuhan alga, rumput laut. Nah, sedangkan padang lamun ini tumbuhan biasa, hanya saja dia terletak di tenggelam gitu. Tenggelam di bawah laut. Gitu perbedaannya. Tadi siapa yang bertanya?
Siapa? Rido. Yang bertanya tadi Rido. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas seperti biasa. Nah, sebelum kasih tugas nih, ada nggak yang ingin merangkum pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapat selama 1,5 jam pembelajaran kita kali ini? Ada yang ingin coba menyimpulkan? Hayu, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang ingin menyimpulkan? Atau memberi tanggapan atau bertanya terakhir? Gak apa-apa Bu, Rido lagi gak apa-apa Bu. Tidak ada. Ya, sok Rido lagi. Rido ingin apa Rido? Menyimpulkan. Ya, siap. Rido menyimpulkan. Silahkan. Jadi Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara tepat dan bijaksana agar manusia dan alam memiliki hubungan secara mutualisme, Bu. Betul sekali. Mutualisme artinya apa? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan, benar. Kita jangan merusak, misalkan kita sebagai manusia, kita jangan merusak tumbuhan atau hewan. Karena ketika kita dirusak balik misalkan oleh hewan-hewan, itu kan karena salahnya kita juga gitu. Kita menebang pohon, jadi habitat hewan aslinya yang harusnya tinggal di hutan tersebut, tempat tinggalnya dirusak, otomatis dia mencari tempat tinggal baru, dan dia dengan ketidaksengajaan hewan tersebut menyerang manusia, itu pun karena kitanya juga yang merusak mereka gitu. Ya Bu. Saling menguntungkan ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Udah banyak nih kita belajar hari ini. Belajar klasifikasi, sumber daya, potensinya, persebarannya. Ayo, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan penghargaan kepada peserta didik nih, siswa yang aktif. Tapi karena situasinya sedang COVID begini ya, hanya bisa melakukan online, maka penghargaannya tepuk tangan online. Ya, sedih ya, nggak apa-apa ya tepuk tangan online. Nah, tepuk tangan online ini dipersembahkan untuk kalian semua yang hadir sampai saat ini. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, Ibu akan memberikan tugas melalui Google Classroom ya. Tugasnya tugas keterampilan membuat peta. Sebelumnya udah pernah kan membuat peta di kelas 10? Sudah belum? Halo. Ada yang sudah pernah dikasih tugas membuat peta belum? Apa? Sudah? Putus-putus suaranya. Ya, nanti tugasnya akan Ibu arahkan melalui Google Classroom ya. Jadi tugasnya membuat peta. Peta apa? Membuat peta persebaran sumber daya. Nah, sumber dayanya ini terserah kalian boleh memilih dari yang tadi sudah kita bahas ya. Boleh membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, maupun kelautan atau pariwisata. Nah, pilih aja ya, bikin satu petanya, pilih satu. Nah, di petanya tersebut cantumkan sumber. Jadi kalian kan hanya tinggal menjiplak ya, melihat.
peta yang sampai lupa, nama, kelas, dan sumber peta tersebut. Nanti setelah digambar, gambarnya boleh pakai kertas kalkir biar gampang di jiplaknya, atau menggunakan HVS atau buku gambar, karena kan pasti pada punya buku gambar. Nah, boleh tuh dipakai, kreasikan peta kalian seinformatif mungkin dan semenarik mungkin. Yang mana isinya itu benar-benar memberikan informasi potensi persebaran sumber daya gitu ya. Ditulis judulnya, ditulis nama, kelas, dan sertakan gitu. Kalau peta kan nggak hanya peta aja, tapi ada pelengkap petanya, ada komponen petanya. Sempurnakan dengan komponen petanya. Nah, nanti tugasnya ini Ibu beri waktu sampai hari Jumat. Seperti itu ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, sekreatifnya, munculkan ide-ide kerennya gitulah ya. Ya, seperti itu. Dan tetap ada setelah tugas keterampilan kan, tapi berupa Google Classroom. Nanti akan Ibu buat room-nya ya. Nah, segitu aja ya yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf gitu kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Sebagai penutup, Ibu harap walaupun kalian tetap di rumah, belajar mandiri ya, belajar cari sumber belajar sebanyak-banyaknya. Jangan hanya lewat buku saja, bisa lewat jurnal, artikel, bahkan tontonan juga bisa menjadi sumber ilmu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan ya, jangan sampai ada yang terlambat lagi mengerjakannya. Sekian, sebelum mengakhiri, kita berdoa lagi. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum absen, ya sama-sama absen dulu ya. Absennya akan ditutup sampai pukul 11.45. Jadi jangan lebih dari 11.45. Nanti absennya ditutup.